Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Puspita, peserta Latsar CPNS 2025, Angkatan 10. Saya dari instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah. Dengan jabatan saya sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya berkesempatan menyampaikan presentasi dengan tema pelayanan publik digital di instansi. Saya masuk ke materinya. Di sini di instansi saya ada pelayanan tentang pembuatan tanda tangan elektronik. Jadi Bapak Ibu, apa itu tanda tangan elektronik? Tanda tangan dalam bentuk elektronik yang digunakan untuk autentikasi identitas dan keaslian dokumen digital, serta memiliki hukum yang sama dengan tanda tangan manual jika memenuhi persyaratan undang-undang. Tanda tangan elektronik menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, aman, dan efisien. Biasanya tanda tangan elektronik ini digunakan di berbagai layanan administrasi seperti pengesahan dokumen, perizinan, maupun transaksi digital antara instansi pemerintah dan masyarakat. Jadi ada beberapa kendala yang terjadi di dalam instansi dan saya melakukan analisis itu. Di sini ada beberapa masalah umum. Yang pertama itu rendahnya literasi digital masyarakat. Jadi untuk daerah saya itu Kabupaten Mempawah mungkin masih agak kurang ini ya, perkembangan digitalnya itu. Ada yang di desa kami itu terlalu jauh, atau infrastrukturnya itu belum memadai. Kemudian kurangnya sosialisasi tentang legalitas TTE. Pada umumnya TTE ini kan mungkin masih ini ya, baru gitu kalau untuk masyarakat. Kurangnya sosialisasi tentang legalitas TTE. Jadi masyarakat ini perlu disosialisasi tentang tanda tangan TTE. Mungkin ada yang banyak yang belum tahu juga tentang tanda tangan elektronik ini. Kemudian yang ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah. Di daerah kami itu, di kabupatennya, Kabupaten Mempawah, sekarang alhamdulillah infrastruktur baik, tapi ada beberapa desa yang mungkin kalau mau pergi ke sana dengan jarak yang agak jauh gitu. Terus jalannya yang agak kurang bagus, seperti itu. Kemudian yang keempat, belum terintegrasinya sistem antar lembaga penyedia layanan TTE. Jadi di sini ada analisis kendala. Kendalanya itu yang pertama, hambatan dalam implementasi layanan pembuatan TTE. Jadi di dalam instansi itu implementasinya itu kurang. Kemudian faktor penyebab rendahnya adopsi TTE oleh masyarakat dan instansi. Ini maksudnya sosialisasinya yang kurang digencar ya. Jadi masyarakat itu belum terlalu tahu tentang TTE ini. Kemudian alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelayanan publik digital berbasis TTE. Di sini saya menggunakan analisis metode USG. Apa itu USG? USG itu urgensi atau kedesakan. Dengan deskripsi, layanan TTE dibutuhkan segera untuk mempercepat digitalisasi birokrasi dan efisiensi administrasi publik. Ini di skornya di 4 ya. Kemudian dengan penjelasan urgensi tinggi karena menjadi bagian dari reformasi birokrasi digital nasional. Kemudian yang seriousness, kurangnya optimalisasi menyebabkan keterlambatan pelayanan publik dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Ini skornya 5. Skor yang tinggi ya. Kemudian untuk
penjelasannya ini berdampak langsung pada efektivitas layanan publik dan citra pemerintah. Kemudian growth, perkembangan masalahnya. Jika tidak ditangani, rendahnya pemanfaatan TTE dapat memperlambat proses digitalisasi dan meningkatkan biaya operasional administrasi manual. Jadi lebih banyak pakai surat menyurat itu ya. Jadi kalau pakai TTE kan itu digital, jadi lebih mengurangi kertas. Ini di skornya 4. Masalah penjelasannya, masalah akan semakin sering meningkatnya kebutuhan layanan digital. Kemudian total skornya itu 13 dengan kategori yang tinggi ya Bapak Ibu. Jadi dengan itu kesimpulan masalah ini adalah pelaksanaan layanan pembuatan tanda tangan elektronik termasuk dalam prioritas tinggi untuk segera diselesaikan. Kemudian ini ada tabel alternatif pemecahan masalah. Di sini ada 5 poin. Alternatif pemecahan yang pertama itu meningkatkan sosialisasi dan edukasi publik tentang TTE. Ini memiliki kelebihan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap legalitas TTE. Kemudian punya kekurangan juga, membutuhkan anggaran dan waktu untuk edukasi yang luas. Karena kan setiap di instansi itu, apalagi di kecamatan dan desa itu kan perlu waktu dan anggaran ya. Dengan pihak yang terlibat itu Kominfo, BSSN, dan Pemda setempat. Jangka waktu pelaksanaannya jangka pendek sampai menengah. Kemudian yang kedua, integrasi sistem antar instansi, single sign on TTE nasional. Ini kelebihannya memudahkan masyarakat dalam pembuatan dan penggunaan TTE lintas layanan. Kekurangannya butuh koordinasi antar instansi dan keamanan data tinggi. Ini yang pihak yang terlibat itu BSSN, Dukcapil, dan Kominfo. Waktu pelaksanaannya jangka menengah sampai panjang. Kemudian yang ketiga, peningkatan infrastruktur digital di daerah. Kelebihannya, memastikan layanan TTE dapat diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kekurangannya membutuhkan investasi besar dan waktu yang lama. Kemudian pihak yang terlibatnya, Kominfo dan pemerintah daerah. Dan waktu pelaksanaannya jangka panjang ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, penyederhanaan prosedur pembuatan TTE. Kelebihannya mempercepat proses administrasi dan menurunkan hambatan pengguna baru. Kekurangannya risiko keamanan jika tidak diimbangi validasi yang ketat. Kemudian pihak terlibat, BSSN penyelenggara sertifikat elektronik. Waktu pelaksanaannya jangka pendek. Kemudian yang kelima, kampanye berkolaboratif dengan sektor swasta, salah satunya perbankan, marketplace, atau sebagainya. Kelebihannya memperluas penggunaan TTE dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian kekurangannya perlu regulasi tambahan terkait perlindungan data pribadi. Pihak yang terlibat Kominfo, OJK, swasta. Kemudian waktu pelaksanaannya jangka menengah panjang. Kemudian ini dapat disimpulkan dengan langkah strategis yang bisa kita lakukan, yaitu peningkatan edukasi publik, misalnya dengan sosialisasi langsung ke daerah-daerah atau instansi yang bisa kita capai ya. Kemudian integrasi sistem antar instansi, kemudian penyederhanaan proses administrasi pembuatan TTE. Jadi tidak meribetkan semua pihak antara pembuat dan yang ingin membuat TTE tersebut. Tujuannya memudahkan akses layanan digital secara aman dan efisien. Sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang Bapak Ibu berikan.
Akhir kata, saya ingin berbagi pantun. Ilmu dibagi, pengalaman ditutur. Semoga menambah wawasan yang makmur. Sekian dari saya, mohon maklum dan tutur. Sampai jumpa di kesempatan yang makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.